melangkah perlahan. Ia menggesek dinding kamar Mas Sigit. Krek, 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 dan Allahu Akbar, teriak Mbak Dina yang langsung melempar tubuh boneka Ais yang berdiri di depan pintu. Assalamualaikum guys, selamat datang di Condrokolo. Kali ini aku mau bahas soal boneka gaib yang dimiliki seorang anak bernama Nilu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi gini guys, kisah ini diawali pembicaraanku dengan Mas Sigit, seorang pekerja IT yang aku temui di warung kopi di arah pinggir halte ITS Surabaya. Jadi guys, kisah ini berawal dari Mas Sigit yang mendapat kontrakan rumah murah di daerah Menganti. Awalnya, ia sangat senang mendapatkan kontrakan rumah tersebut. Kondisi rumahnya cukup besar dan bagus. Di depan dan belakang rumah masih tersisa space halaman yang cukup asri. Jadi sangat nyaman untuk ditempati. Terlebih, perabot tuan rumah juga bisa digunakan. Jadi, Mas Sigit ini tak perlu pusing-pusing dengan pembelian perabot baru. Malam aja guys, Mas Sigit ini terhitung sebagai pasangan muda karena baru menikah dan masih dikaruniai satu orang anak gadis yang bernama Nilu. Usianya baru menginjak 5 tahun, masih TK gitu. Saat pertama tinggal di rumah tersebut, tak ada hal-hal yang aneh yang ia temui. Tetangga sekitar rumah juga cukup ramah. Meski rumahnya agak terpisah jauh dari rumah yang lain, karena rumah yang dikontrak Mas Sigit ini termasuk rumah contoh yang dibangun di lahan kafling yang baru. Dulu sempat lama ditinggali oleh Mas Yuda dan Mbak Nia yang merupakan salah seorang putri dari pemilik perumahan tersebut. Tapi entah mengapa kemudian mereka pindah dan pembangunan di area kafling itu berhenti begitu saja. Nah guys, hal-hal yang ganjil ini mulai ada sejak putrinya menemukan sebuah boneka yang terdapat di dalam kotak yang dibuang di bawah pohon sengon di depan jalan rumah. Kondisi kotak ini seperti pernah dibakar, tapi apinya padam hingga tak sampai membakar boneka tersebut. Boneka itu sendiri boneka bayi yang lucu guys, dengan rambut pirang dan gaun baju pesta yang indah berwarna pink. Mas Sigit sendiri yang berusaha membersihkan tubuh boneka itu untuk diberikan pada putrinya Nilu, yang dia ini terus menangis meminta Mas Sigit untuk mengambilnya. Pada awalnya tak terasa sedikit pun di hatinya hal-hal yang bersifat mistis. Sampai seminggu kemudian, pas tengah malam saat hendak mengambil air minum, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil yang sedang bermain di kamar anaknya. Sementara guys, kamar Nilu ini terpisah dari kamar utama, jadi agak masuk dekat dapur di samping kamar tamu. Nah, saat itu Mas Sigit ingin mengecek putrinya Nilu. Takutnya ia belum tidur padahal sudah pukul 12 malam. Saat ia berjalan mendekati kamar putrinya, tiba-tiba ia melihat sekelebat bayangan anak wanita yang berjalan sambil tertawa lirih. Dan brak, ia mendengar pintu kamar anaknya ditutup. Nilu, 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 belum tidur, serunya sambil membuka belahan kamar putrinya. Dan anehnya guys, saat ia buka, ia mendapati Nilu sedang tertidur pulas. Sampai Mas Sigit menyalakan lampu kamar, menggantikan lampu tembok agar terlihat terang, ia melihat Nilu tetap tertidur pulas. Sementara guys, bonekanya terlihat duduk di lantai di antara mainan yang belum dirapikan. Segera Mas Sigit merapikan mainan-mainan tersebut dan pergi meninggalkan kamar putrinya. Nah, di sini terjadi hal yang ganjil lagi. Entah mengapa tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip dan lampu kamar Nilu padam kembali. Kali ini Mas Sigit mengajukannya. Ia berpikir
Nilu yang mematikan lampu kamarnya. Sepertinya putrinya itu lebih suka kamarnya temarang disinari lampu tembok. 2 hari kemudian, Mas Sigit ini ada tugas keluar kota. Jadi Nilu dan Mbak Dina istri Mas Sigit terpaksa tinggal berdua di rumah tersebut. Karena hanya tinggal berdua, Mbak Dina menyuruh Nilu untuk tidur di kamarnya. Jadi seharian mereka tinggal di dalam kamar sambil bercanda. Mbak Dina merasa malas keluar kamar, sambil sekali ia video call dengan Mas Sigit. Nah, kejadian ganjil ini terasa guys saat selepas sholat maghrib. Nilu yang tertidur lelap tiba-tiba terbangun dan menangis. Ia meminta tidur di dalam kamarnya sendiri, soalnya mau bermain dengan Ais katanya. Jadi Ais ini adalah nama panggilan dari boneka yang ditemukan oleh Mas Sigit. Ais sudah tidur Nilu, kan udah malam, besok pagi mainannya ya, seru Mbak Dina pada Nilu. Tapi guys, Nilu ini tiba-tiba memberontak dan menangis. Ia tidak mau tidur di kamar Mbak Dina. Ia mau bermain sama Ais mintanya. Nanti Ais marah mama. Aku takut kalau dia marah. Nanti dia cubitin aku, seru Nilu. Ya udah, Ais mama bawa ke sini, jawab Mbak Dina yang bergegas berjalan mengambil boneka Nilu. Nah, di sini mulai Mbak Dina ini merasakan hal-hal yang kurang enak. Tiba-tiba ia merasakan hawa yang sak-sak di hatinya. Sesaat ia masuk kamar Nilu benar-benar gelap. Padahal ia tak pernah mematikan lampunya. Dan di saat itu ia merasa melihat bayangan anak kecil melompat-lompat di atas kasur. Dan dengar bisikan lirih dari Mbak Dina. Nilu, ayo main. Astagfirullah, teriak Mbak Dina kaget sambil menyalakan lampu kamar. Dan ia dapati boneka Nilu tergeletak di atas kasur. Dengan perasaan yang agak takut, ia masuk dan mengambil boneka itu. Kemudian bergegas masuk ke kamarnya. Nilu terdiam, tidak menangis lagi, dan tersenyum kecil sambil berkata lirih, Ais, jangan marah ya, nanti aku temani main. Mbak Dina tersenyum kecil. Ia merasakan sesuatu yang aneh, tapi ia tak bisa mengerti. Ia hanya mengira semua yang diucapkan putrinya sebagai bagian imajinasinya. Ia terjaga beberapa saat, sampai Nilu tertidur kembali. Ia ikut tidur, nyenyak di samping Nilu. Esok paginya saat terbangun, Mbak Dina kaget karena ia tak mendapati Nilu di sampingnya. Bergegas ia masuk ke kamar putrinya. Dan benar juga guys, ia mendapat putrinya tertidur pulas di atas kasur dengan posisi tubuh terpelungkup di samping bonekanya. Ia membalik tubuh putrinya dan memberikan minyak kayu putih sambil membacakan basmalah beberapa kali. Nah, anehnya guys, seakan ia melihat dengan samar boneka Ais mengeram penuh amarah. Mbak Dina terperanjat kaget. Ia menepis tubuh boneka itu dan mengangkat tubuh Nilu dibawa masuk ke dalam kamarnya. Aduh, apa iya itu suara dari boneka Nilu? Dengan wajah yang kalem, Mbak Dina berusaha untuk kok tabah. Ia memutar suara monotel Al-Quran dari HP-nya dan ditaruh dekat tubuh Nilu yang tengah tidur pulas. Untuk beberapa saat ia menelpon Mas Sigit agar pulang. Mas Sigit yang mendengar pengaduan dari Mbak Dina menyuruh istri tenang dan berjanji untuk segera pulang. Saat itu kondisi udah agak kondusif. Lantunan baca surat Al-Quran mengalun merdu di dalam rumah, mengubah aura rumah bersinar kembali. Sampai prak, Nilu membanting HP tersebut dan berteriak lantang, Ais gak suka mama, jangan bunyikan bacaan murotal ini, ia nanti marah. Mbak Dina yang kaget berhenti termangu sejenak. Ia tak percaya putrinya begitu kalut hingga membanting HP tersebut. Sepertinya ia sangat takut dengan boneka Ais. Mbak Dina merangkul putrinya berusaha menenangkan Nilu.
Tapi Nilu terus menangis sambil berseru, Mama Ais marah, Mama. Dia nanti pasti mencubit lenganku lagi. Aku takut, Mama. Nggak apa-apa sayang. Ada Mama, suruh Mbak Dina sambil ia melihat lengan putrinya. Mbak Dina ini langsung kaget. Lengan Nilu lebam-lebam, semua seperti dicubiti oleh seseorang. Sejenak ia menoleh ke arah jendela kamar, dan alangkah kagetnya ia melihat boneka itu seperti tengah mengintip mereka berdua. Dengan segala keberanian, Mbak Dina bergegas keluar. Ia mendapati boneka itu kini terbaring di lantai tepat di bawah jendela. Hati Mbak Dina berdegup keras. Ia takut memandang tubuh boneka itu. Ia merasa boneka itu seperti mempunyai nyawa. Dengan membaca doa-doa, ia melihat tubuh boneka itu dan bergegas berlari melemparkannya keluar halaman rumah. Nah, saat terlempar ini guys, boneka itu seakan berbicara dengan mata yang tajam, memelototi Mbak Dina. Awas kau, aku akan bawa Nilu bersamaku. Mbak Dina yang semakin galau langsung menutup pintu rumah. Saat itu juga ia kembali mendengar suara morotal dari HP-nya agar ia dan Nilu aman dari gangguan boneka Ais. Dan juga guys, untuk beberapa saat keduanya tidak mendapati gangguan apapun. Sampai suruk maghrib keduanya baru mendengar suara pintu yang terus-terus diketuk dan panggilan-panggilan nyaring di telinga. Nilu, ayo main. Kamu sudah berjanji padaku. Nilu, ayo. Kamu jangan bohong seperti ibuku. Aku ditinggal, dibuang, ditelantarkan di dinding rumah ini sampai mati terbakar. Nilu, ayo main. Jangan buat aku marah. Ayo, temani aku, Nilu. Dan angin kencang berhembus keras membanting pintu rumah sampai terbuka. Saat itu Mbak Dina terkaget, jantungnya berdetak keras. Sementara ia semakin kalut sesaat Nilu tiba-tiba menepuk HP-nya hingga terjatuh di lantai dan mati sementara. Sementara suara panggilan dari boneka semakin nyaring terdengar. Dengan langkah perlahan ia menggesek dinding kamar Mas Sigit. Krek dan Allahu Akbar, teriak Mbak Dina yang langsung melempar tubuh boneka Ais yang berdiri di depan pintu dengan bantal. Tubuh boneka itu seketika terpental. Mbak Dina langsung berjalan cepat keluar menarik tangan Nilu. Tapi guys, saat keduanya berusaha menjauh, baru keluar beberapa langkah dari kamarnya, tiba-tiba tubuh Mbak Dina tak mampu ia gerakan. Justru kini ia melihat boneka itu berubah menjadi banyak dan tengah memegangi kedua kakinya. Sementara salah satu boneka itu menarik tangan Nilu dan memaksa gadis kecil itu berjalan mengikuti masuknya kamar Nilu. Mbak Dina yang melihat anaknya terpaksa mengikuti boneka Ais, sekuat tenaga meronta dan menarik kembali tangan Nilu. Ia menggenggam erat tangan putrinya sampai ia tak bisa bergerak lagi karena boneka Ais yang lain dengan cepat menarik dan memegangi seluruh tubuhnya. Ia tak mampu ia gerakan sedikit pun. Hingga Nilu berhasil lepas dan kini berjalan mengikuti boneka Ais. Mbak Dina semakin tak berdaya. Ia ingin menjerit, minta tolong dan membaca beberapa ayat pendek, tapi lidah dan tenggorokan terasa keluh. Tak mampu ia gerakan sampai boneka itu menghilang terkena lemparan garam. Sementara Mas Sigit dengan sigap membantu istrinya berdiri. Tolong Nilu Mas, tolong, ya di dalam kamar, sini Mbak Dina pada Mas Sigit. Mas Sigit terdiam dan segera menyuruh temannya, tolong Mas Bayu, suruh Mas Sigit pada temannya, seseorang rekan kerjanya yang dia mengerti sedikit tentang hal-hal yang gaib. Mas Bayu mengangguk. Ia terdiam sejenak sambil berkomat-komit membaca doa.
Kemudian bergegas ia masuk ke dalam kamar Nilu dan angin dingin berembus terasa menusuk tulang. Dibarengi kepulan asap putih kemerahan yang keluar dari kamar Nilu. Sejenak kemudian suasana menjadi hening dan terdengar samar percakapan antara Mas Bayu dan boneka Ais. Aku gak akan mengganggu Nilu lagi, tapi jangan lupa rawat tubuhku dan semayangkan dengan benar ya Pak. Baik, seru Mas Bayu menjawab. Ia keluar membawa Nilu yang tersenyum kecil. Sementara di tangan kanan ia membungkus tubuh boneka Ais dengan kain putih. Malam itu juga Mas Bayu menggali tanah di samping rumah Mas Sigit pas di kamar Nilu. Ia mengambil beberapa sapian tulang yang telah hancur dan membungkusnya lagi dengan kain putih. Ia membawanya pergi untuk dimakamkan dengan layak. Jadi guys, hari itu juga Mas Sigit dan Mbak Dina tahu bahwa boneka Ais itu selama ini dirasuki oleh arwah bayi yang dibuang begitu saja oleh kedua orang tuanya hingga mati perlahan karena terbakar di tumpukan sampah. Mas Sigit menggigit bibirnya geram dengan perilaku orang yang tega membuang darah dagingnya sendiri. Sementara sayup-sayup ia mendengar suara lirih, Nilu, 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 selamat tinggal. Sekian guys cerita dari aku. Semoga kalian suka. Tetap berpikir positif dan jangan lupa berdoa. Ingat, di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Apa yang ada yang melihat kita di alam kegelapan. Hati-hati dengan perilakumu. Thank you guys. Jangan lupa subscribe ya. Bila kamu ada cerita yang mistik, kirim ke aku. Insya Allah akan aku upload di episode berikutnya. Wassalamualaikum. Sukses selalu.